Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ini adalah salah satu material kami, teman-teman. Dan saat ini kita berada di kandang breeding, atau biasa juga disebut dengan breeding pen. Saat ini hanya seekor jantan dengan 2 ekor betina saja, teman-teman. Ya, kita tidak banyak breedingnya karena keterbatasan kandang dan keterbatasan tempat. Ini semuanya adalah line Peruvian yang saat ini kita breeding, teman-teman. Hanya 2 ekor betina dan 1 ekor jantan saja. Ini Peruvian Black Gagak. Dulu kami mendapatkannya melalui seorang teman. Ini berasal dari mungkin salah satu farm terbesar yang ada di Indonesia, tepatnya di Kalimantan Barat di Kabupaten Sintang. Yang jantan ini usianya sekitar 1,5 tahun, teman-teman. Ini jantannya generasi kedua sudah, sedangkan yang indukannya atau betinanya ini masih generasi pertama. Usianya sekitar 3 tahunan lebih ini, teman-teman. Ukuran breeding pen atau kandang kawin milik kami ini adalah 2x2 meter, teman-teman, dengan tingginya sekitar 3 meteran. Biasanya untuk proses breeding dalam satu buah kandang breeding ini, teman-teman, biasanya kami menggunakan 1 pejantan dan maksimal itu hanya 4 ekor indukan, teman-teman. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan hasil yang optimal dari proses breeding. Ini karena indukannya cuma 2, jadi tempat telurnya cuma kita sediakan 2, teman-teman. Air minum selalu standby 24 jam, tidak boleh telat saat proses breeding, teman-teman. Untuk proses penetasannya kami menggunakan mesin tetas, teman-teman. Meskipun terkadang juga masih tetap pakai cara alami, yakni dengan cara dierami, tergantung situasi dan kondisi. Tidak semua telur itu kami tetaskan, teman-teman. Jadi kita pilih kira-kira yang ada potensi untuk menetas, itu kita tetaskan. Kalau kira-kira potensi dia menetasnya itu sedikit, maka itu tidak akan kita tetaskan. Jadi intinya sebelum masuk mesin tetas, telur tetap kita sortir dulu, teman-teman. Kita pilih bentuk yang terbaik, halus, dan bentuknya agak sedikit lonjong, teman-teman. Sebelum memulai proses breeding, biasanya kita melakukan treatment atau perawatan dahulu, teman-teman, baik yang jantan maupun yang betinanya. Minimal 2 minggu sebelumnya ayam kita rawat terlebih dahulu. Kita cukupi kebutuhan gizi, vitamin, dan mineralnya. Kita rawat baik mental maupun fisiknya. Di awal ayam selalu kita pisahkan antara yang jantan dengan yang betinanya, teman-teman. Jadi minimal itu 2 minggu kita rawat, benar-benar rawat. Jangan sampai saat breeding ayam mengalami gangguan kesehatan, teman-teman. Ya mungkin tidak secara kasat mata nampak langsung, mungkin seperti cacingan maupun kutuan lah. Jadi sebelum memulai proses breeding,
Pastikan ayam yang akan kita breeding itu ya tidak cacingan dan juga tidak kutuan teman-teman, karena nanti bisa mengganggu proses breeding dan mempengaruhi hasil akhir daripada breeding kita teman-teman. Untuk mengatasi cacingan, teman-teman mungkin bisa menggunakan obat-obatan yang ada di pasaran, yang tentu saja kami rekomendasikan itu yang memang khusus untuk ayam. Atau bisa juga menggunakan bahan-bahan alami seperti buah pinang. Namun untuk bahan yang alami ini seperti buah pinang mungkin perlu diperhatikan dosisnya teman-teman. Untuk ayam dewasa seperti ini mungkin hanya seperempat saja, seperempat buah pinang teman-teman. Sedangkan untuk mengatasi kutu yang biasanya ada pada bulu ayam ataupun kulit ayam, teman-teman mungkin bisa scroll ke bawah, videonya sudah pernah kita upload, di situ lengkap dengan penjelasannya teman-teman. Untuk usia ayam yang sebaiknya kita breeding itu sebaiknya sudah mapan ya teman-teman. Jadi mungkin kalau kisaran usianya itu sekitar 1,5 tahun atau minimal sudah pernah mengalami proses mabung atau ganti bulu 1 kali teman-teman. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kualitas dari hasil breeding atau anakannya teman-teman. Karena kalau di usia muda ayam kita breeding itu biasanya anak-anaknya itu cenderung kecil dan postur serta tulangannya itu kurang begitu memuaskan. Kemudian yang perlu dan harus diperhatikan juga adalah asupan pakan atau ransumnya teman-teman. Perhatikan angka kecukupan gizi dan mineralnya teman-teman, dan apabila perlu tambahkanlah extra fooding, terutamanya extra fooding yang berprotein tinggi. Untuk ayam jantan atau pejantannya, teman-teman bisa memberikan telur puyuh itu setiap 2 hari sekali teman-teman. Telur puyuh ini kita rebus dan kita berikan 2 butir setiap 2 hari sekali. Itu yang kita ambil putihnya saja teman-teman. Sedangkan kuningnya tidak kita ambil, nanti kalau kita berikan nanti ayam bisa mengalami kegemukan teman-teman. Sedangkan untuk ayam betinanya, teman-teman bisa menambahkan atau memberikan asupan vitamin E juga sama, yakni setiap 2 hari sekali. Hal ini dimaksudkan untuk memancing dan memperkuat organ reproduksinya serta mencegah kemajiran sehingga lebih siap saat proses breeding nanti. Nah, itulah teman-teman persiapan yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan breeding agar kita bisa mendapatkan hasil yang optimal dan sesuai harapan. Apabila ada yang kurang jelas, teman-teman bisa meninggalkan jejak di kolom komentar. Akhirnya kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya.